Selamat datang kembali. Kali ini kita mau coba bongkar sesuatu yang penting banget nih dari sumber-sumber yang Anda bawa soal pengaruh. Kita kan sering mikir pengaruh itu ya soal jabatan aja atau siapa yang paling kenceng ngomongnya gitu kan. Tapi ternyata materinya nunjukin lebih dari itu ya. Betul sekali. Sumber-sumber ini nunjukin kalau pengaruh itu, kayak keterampilan ya, gabungan beberapa hal penting. Dan yang menarik banget, yang kelihatan banget dari riset ini, itu peran emosi. Wah, ini krusial banget. Seringkali loh, emosi ini malah lebih kuat pengaruhnya dibanding, katakanlah, posisi formal atau data doang. Mari kita coba lihat lebih dalam. Oke, siap. Jadi misi kita sekarang ini kita mau coba pahami nih apa aja sih komponen kunci pengaruh itu, terus fokusnya ke gimana emosi jadi kayak benang merahnya gitu ya dalam persuasi, semua dari materi Anda ya. Kita mulai dari dasarnya dulu kali ya. Sumber Anda dari Nick Morgan itu dia nyebutin ada 4 pilar utama pengaruh. Ada kekuasaan posisi, ya ini jelas lah ya jabatan gitu. Terus ada keahlian, lalu sinyal nonverbal, kayak bahasa tubuh, nada suara. Nah, pilar keempat ini nih, yang katanya sering dianggap enteng, tapi kekuatannya dahsyat, emosi. Iya, bener. Dan yang menarik, emosi ini bisa loh ngalahin kekuasaan posisi. Coba bayangin aja, misal ada pengacara yang lagi pidato penutup gitu, penuh semangat banget. Nah, semangatnya itu, keyakinannya, bisa banget ngaruh ke juri atau hakim. Padahal kan mereka punya otoritas formal ya. Passion atau gairah ini sering banget nyambungnya ke pilar kedua, yaitu keahlian. Orang yang nggak cuma ahli, tapi juga kelihatan antusias banget sama bidangnya, wah itu pasti lebih didengerin, lebih dipercaya. Gitu. Oh iya bener. Dan soal sinyal nonverbal tadi, itu juga penting banget ya. Kadang kan tatapan mata aja, atau pas kita diam sejenak, itu pesannya bisa lebih nancap daripada ngomong panjang lebar. Benar nggak? Tepat sekali. Bahasa tubuh kita, nada suara kita, itu terus-terusan ngirim sinyal emosional, seringnya tanpa kita sadari, tapi ditangkap sama orang lain. Jadi ya keempatnya ini, posisi keahlian nonverbal sama emosi, kerja bareng itu buat bangun pengaruh, saling dukung. Nah, ini nyambung ke poin yang, wah menarik banget dari sumber lain. Ada tulisan Harris yang ngutip risetnya Zaltman. Katanya nih, sekitar 95% keputusan kita, termasuk pas beli barang atau setuju sama ide orang, itu terjadinya di alam bawah sadar. Dan itu sangat dipengaruhi emosi. Pikiran sadar kita tuh baru kerja belakangan, kayak cuma nyari pembenaran logis aja gitu buat pilihan yang sebenarnya udah dibuat pakai emosi. 95% loh, gede banget ya. Sin banget kenapa prinsip-prinsip persuasi dari Robert Cialdini yang ada juga di materi Anda, itu kok efektif banget gitu. Prinsip-prinsip ini tuh sebenarnya ngomong langsung ke emosi kita, ke alam bawah sadar kita. Contohnya ya, liking atau rasa suka. Secara alami kan kita lebih gampang ya dipengaruhi sama orang yang kita suka, atau yang muji kita tulus, atau yang kita rasa mirip lah sama kita. Oh, kayak misalnya nemu kesamaan hobi gitu ya, atau latar belakangnya mirip, itu langsung bikin ada koneksi emosi ya? Persis. Terus ada reciprocity, timbal balik. Itu dorongan psikologis buat bales budi kalau kita dikasih sesuatu, entah bantuan, info, atau sekedar senyum tulus saja. Ada juga authority, otoritas. Kita kan cenderung percaya sama ahli atau simbol otoritas gitu ya. Sama scarcity, kelangkaan. Rasa takut kehilangan kesempatan yang terbatas itu bikin kita pengen cepat-cepat bertindak. Nah, ini semua pemicu emosi yang kuat banget. Oke. Terkait menggerakkan emosi ini, Robert McKee di sumber Anda juga punya pandangan menarik soal storytelling, soal cerita. Yang agak kaget nih, dia bilang cerita yang paling kuat itu bukan yang isinya pamer sukses mulu tanpa celah. Justru cerita yang paling bikin orang tergerak itu yang berani nunjukin konflik. Benturan antara harapan sama kenyataan pahit gitu. Bahkan ngakuin sisi gelap atau gagalnya. Ternyata justru sisi rentangnya itu yang nyentuh emosi banget dan bikin pesannya nempel, bukan kesempurnaan. Menarik ya? Iya, menarik banget. Terus gimana nih cara kita nerapin ini dalam praktek sehari-hari? Prinsip konsistensi dari Cialdini itu ngasih teknik bagus. Katanya, dorong komitmen seseorang biar sifatnya aktif, diumumin ke publik, dan sukarela. Contoh gampangnya gini, misal habis rapat terus sudah sepakat nih secara lisan. Nah, coba minta orang itu buat nulis kesimpulannya di memo singkat atau email.
tindakan nulis itu kan aktif ya, apalagi kalau orang lain tahu. Nah, itu secara psikologis bikin dia lebih terikat sama komitmennya. Wah, pinter juga ya caranya. Terus ada lagi dari sumber lain, Goleman sama Sepala. Mereka nekenin banget soal empati dan compassion, ulas asih. Terutama buat pemimpin. Riset mereka nunjukin kalau ada anggota tim bikin salah, respons yang penuh ulas asih, yang fokusnya ke pembelajaran bukan nyalahin, itu justru ngebangun loyalitas loh. Bikin tim jadi percaya, lingkungannya aman gitu secara psikologis. Ini katanya jauh lebih produktif buat jangka panjang dibanding marah-marah atau ngasih hukuman keras. Bener banget. Soalnya kan kalau marah, sikap keras gitu, orang lain jadi stres. Responsnya fight or flight. Malah jadi susah mikir jernih. Kreativitas turun, nggak berani ambil risiko positif. Kalau welas asih, sebaliknya malah buka ruang buat berkembang. Nah, ini juga nyambung banget sama kemampuan dengerin yang efektif yang dibahas Zenger sama Folkman. Oh iya, mereka bilang pendengar hebat itu kayak trampolin. Itu maksudnya gimana ya? Kok trampolin? Maksudnya gini, mereka itu nggak cuman diem aja nyerap info, nggak pasif. Pendengar yang hebat itu secara aktif bantu kita ngejelasin pikiran kita. Mereka ngasih energi gitu ke obrolan, terus kayak mantulin lagi ide kita biar jadi lebih tajam, lebih terstruktur. Mereka berusaha nangkep bukan cuma kata-katanya, tapi juga emosi sama maksud di balik kata-kata itu. Nah, ini kan empati dalam tindakannya. Oke, paham. Terakhir nih, ada pandangan dari Lineback and Ken yang juga oke banget. Mereka ngingetin kalau bangun kepercayaan, bangun tim yang solid, bangun jaringan kuat itu bukan kerjaan tambahan di luar kerjaan utama. Justru, fondasi pengaruh ini dibangun lewat cara kita ngerjain kerjaan sehari-hari. Contohnya, gimana cara Anda ngasih tugas? Caranya nunjukin percaya nggak sama kemampuan tim? Atau pas ngasih feedback, fokusnya buat bantu orang berkembang atau cuma nyari salah? Setiap interaksi kecil kayak gini tuh kesempatan buat bangun atau malah ngerusak kepercayaan. Setiap hari. Jadi kalau ditarik kesimpulan gedenya nih, dari semua ini, gimana? Pengaruh itu bukan sihir ya berarti, bukan bakat misterius juga, tapi ini lebih ke, kombinasi keterampilan yang bisa dipelajari, bisa diasah juga ya. Kuncinya berarti di pemahaman, sama pengelolaan yang pinter antara logika, keahlian yang pas, cara kita tampil, nonverbal, dan, nah ini dia yang sering jadi pembeda banget, kemampuan buat nyambung secara emosi. Tepat sekali. Ngerti cara kerja emosi, baik emosi kita sendiri maupun emosi orang lain, itu intinya persuasi yang efektif. Dan, yang nggak kalah penting, yang etis ya, tujuannya kan bukan manipulasi, tapi bangun pemahaman, bangun hubungan yang beneran tulus. Lebih dari sekedar transaksi sesaat lah, ini soal koneksi antar manusia. Nah, sebagai penutup nih, ada satu pemikiran buat Anda renungkan di rumah. Kalau benar tadi, 95% keputusan kita itu digerakin sama alam bawah sadar dan emosi, gimana kalau mulai sekarang, Anda coba lebih sadar? Luangkan perhatian lebih buat ngamatin dan memahami dinamika emosi dalam interaksi sehari-hari. Baik yang Anda rasain sendiri, maupun yang kelihatan dari orang lain. Nggak cuma fokus ke data sama logika aja. Kira-kira, perubahan signifikan apa ya yang mungkin terjadi di cara Anda komunikasi dan bangun pengaruh? Coba direnungkan. Sampai jumpa di pembahasan mendalam kita berikutnya.